Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmelanggana Putra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada saat kita sedang punya masalah, kita tuh sampaikan kepada seseorang. Orang itu sangat bijaksana, dewasa, jawabannya enak, orangnya amanah. Lalu pada saat dia kasih kita jawaban tuh, kita merasa dapat solusi. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Senang? Ya pasti senang dengan orang itu. Baik setiap kita punya masalah, kita jadinya kembalinya kepada orang itu. Orang mukmin tahu bahwasannya sebaik-baik tempat curhat itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita tuh selalu kembali kepada Allah untuk permasalahan apa saja. Pernah saya mendengar riwayat Bukhari menjelaskan bahwasannya para sahabat itu kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit, mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah." Pada saat mereka lapar, "Ya Allah, berikanlah makan." Memang Allah tidak melempar sendal dari langit. Allah juga nggak bakal lempar makanan dari langit. Tapi jawaban doa itu datang dalam bentuk sinyal. Antum bilang, "Ya Allah, sembuhin saya." Allah nggak lempar obat dari langit. Tapi nanti Allah itu berikan jalan keluar untuk bisa konsultasi sama dokter. Konsultasinya cocok, resepnya cocok, Allah jadikan dokter dan obat itu sebagai perantara. Atau jadi penyebab kenapa antum itu bisa sembuh. Begitu banyak jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diketahui. Ada beberapa syarat doa. Yang pertama itu ikhlas. Ini wajib dalam semua ibadah. Kalau orang tidak ikhlas hanya karena mau dipuji orang, ya gimana itu mau digabungkan oleh Allah doanya. Jadi kita itu harus mengkhususkan doa itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, harus berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak meminta sesuatu yang haram. Sebagaimana sabda Nabi Allah SAW, doa yang diikuti dengan sesuatu atau permintaan yang haram tidak akan diijabah oleh Allah. Dan yang ketiga itu ada kita berdoa dengan Allah sementara dia yakin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, berdoa dengan Tuhan, kalian itu harus yakin Allah itu akan memberikan ijabah. Ya karena Allah tidak akan menerima doa-doa dari hati yang lalai. Jadi harus diikuti dengan keyakinan. Yang keempat, tidak terburu-buru. Kata Nabi SAW, pasti Allah kasih jawaban doa seorang dari kalian selama kalian itu tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat Rasulullah, bagaimana ciri orang yang tidak tergesa-gesa? Dia bilang, "Saya sudah berdoa, tapi Allah belum kasih." Lalu doa itu ditinggalkan. Sementara doa itu punya batas, sesuai dengan kadar bobot doanya. Misal antum nih, hanya sekedar lagi jalan aja nih keluar rumah menuju suatu tempat, ya kan? Terusnya antum tuh mengatakan, "Ya Allah, mudahkanlah." Padahal cuma lagi jalan doang tuh ke suatu tempat tuh. Allah mudahkan. Selesai langsung diijabah saat itu juga. Nah, ada juga nih doa yang bobotnya itu lebih berat. Misalnya nih ya, dia baru menikah nih. Belum tahu dia itu mandul atau pasangannya ya mandul. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya anak." Mungkin dalam kondisi istrinya mandul atau dia mandul tuh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang ini kalau mau punya anak berdoa 1 tahun misalnya, sebulan misalnya. Ini ada orang baru 2 minggu berdoa, langsung berhenti dia. Kan jadinya ya dia dapat pahala, cuman dia nggak dapat targetnya. Padahal kalau misalnya dia sabar ya kan berdoa, ya kan tidak ada masalah, dapat pahala juga. Dari hal tersebut juga ada Nabi Zakaria, dia itu berdoa,
Selama 70 tahun baru Allah kasih dia itu anak. Bobot doanya emang berat. Beliau kan minta agar istrinya yang mandul itu punya anak. Secara fitrah manusia ya kan, ilmu kedokteran itu kan gak bisa karena udah mandul. Tapi Allah sementara itu memberikan dia anak, asal dia itu sabar aja menunggu sampai tanggal atau kapan doa itu diijabah lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuh begitu dahsyatnya doa emang. Jadi ada kisah juga nih. Ada kisah satu anak muda di Yaman. Kisah nyata. Dia ini hafal Al-Quran. Dan umurnya itu waktu itu baru 23 tahun. Kisah ini sempat menghebohkan Timur Tengah tentang dahsyatnya doa. Pada saat itu, ikhwah dan akhwat sekalian, dia bilang sama orang tuanya nih, yang anak buta tadi ya, "Ayah, saya kayaknya udah merasa siap untuk menikah," gitu kan. Dia bilang. Ayahnya ini, setiap dia mau menikah, pasti aja dibatalkan tuh. Ditolak. Kata ayahnya, "Siapa yang mau menikah dengan kamu, nak? Kamu itu buta, kamu tidak bisa melihat. Kamu harus diurus oleh orang lain. Belum tentu juga ada sosok perempuan yang mau sama kamu." Ayahnya itu selalu bilang, "Nantilah, nanti." Selalu begitu. Dia jadi dipatahkan kan, semangatnya itu sama orang tuanya. Sampai suatu saat dia tuh putus asa. Dia tuh berdoa. Dia bilang, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada ayahku kalau aku ini layak menikah." Dan dia itu berdoa selama sebulan. Nih ya, berarti ini dia sebulan nih berdoa nih, bukan sehari, 2 hari, 3 hari berdoanya, sebulan. Yang dia minta sama Allah, "Ya Allah, kasih saya seorang istri yang cantik, pinter, kaya." Semuanya tuh diminta tuh, tiga-tiganya udah cantik, pinter, kaya. Dia berdoa terus selama sebulan. Di malam yang ke-30 doanya ini setiap malam tahajud ya. Artinya pas di hari ke-19 nih dia berdoa, ke-29 dia berdoa. Karena memang Nabi SAW tuh menekankan kan ya, 1 bulan itu 29 hari. Makanya itu hijrah itu kan cuma 29. Maka dia mimpi nih, ada suara di mimpinya. "Wahai Fulan, jodohmu itu adalah Fulana." Disebut namanya tuh ya. "Yang tinggal di kampung sebelah dan nama ayahnya Fulan, sama dengan dia." Dia bangun kemudian dia bertemu dengan ayahnya. Dia bilang, "Ayah, di kampung sebelah ada perempuan ini enggak? Kan? Ini terjadi di Yaman." Ayahnya jawab, "Ada." Kata anaknya yang buta ini, "Ada nggak sih seorang laki-laki bernama Fulan di sana?" Ayahnya si perempuan ini. Ayahnya jawab, "Ada, dan itu tokoh masyarakat di sana." Nah, terus dia bilang lagi anaknya ini, "Ada tidak anak perempuan Fulan namanya di sana?" Dan ayahnya jawab, "Ada." Dan si anak yang buta ini dia bilang, "Lamari dia untuk saya." Ya ayahnya langsung jawab, "Kau sudah gila." Kan? Sedangkan orang lain aja nih yang biasa-biasa atau yang udah punya kelebihan aja ngelamar anak itu ditolak karena udah anak pejabat kaya, cantik lagi kan. Terkenal kisahnya tuh dia sering banget tuh nolak-nolakin. Nah, selepas itu si anak ini cerita ya kan, menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ayahnya ini tersentuh. Tapi ayahnya tuh bilang, "Baiklah, kita tuh kesana, tapi mempertaruhkan nama keluarga. Bisa diterima, bisa ditolak." Sampai itu pergilah ke sana. Tiba di kampung sebelah, ringkas cerita ya, ngobrol lah ya dengan tuan rumah, ngobrol-ngobrol secara umum oleh ayah si perempuan ini. Dan di terakhir itu menyampaikan hajatnya.
ayah yang laki-laki itu. Dia menyampaikan hajatnya ini, anak saya buta tapi dia hafal Quran, orang yang saleh tinggal di rumah tapi tidak ada pekerjaan. Dia meminta terus terang kepada saya agar melamar anak Anda. Saat itu yang terjadi adalah ayah perempuan ini tanpa berpikir, tanpa bertanya-tanya, langsung menerima lamaran laki-laki itu. Karena ayahnya juga dapat mimpi nih, bakalan ada orang laki-laki bernama Fulan dari kampung sebelah, buta matanya tapi hafal Al-Quran, terima lamarannya. Mimpi itu ya, itu kan tadi dia berdoa tuh selama sebulan. Antum berdoa 2 minggu aja udah langsung selesai doanya, makanya nggak dapet. Kemudian nih, lanjut cerita nih. Ayah perempuan ini udah menerima lamarannya, tapi kan belum bilang kepada anak perempuannya. Kemudian ayah ini langsung pergi kepada anak perempuan yang bernama Fulana, menyampaikan, di depan itu ada orang baik dari kampung sebelah, hafal Quran ya kan, dipuji-puji dulu, tapi buta matanya, dia ingin melamar kamu, namanya si Fulan. Dan anaknya ini langsung menerima. Akhirnya kaget, kan selama ini dia menolak terus ya kan, dari yang udah gagah, pintar, semuanya ditolak sama dia. Terus anaknya bercerita bahwa dia itu dapat mimpi, besok itu akan datang jodohmu, laki-laki bernama Fulan dari kampung sebelah, buta matanya tapi hafal Quran. Terima lamarannya maka dia akan membahagiakan kamu. Masya Allah, cara Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi memang dalam doa itu ada rate-nya atau ukuran ya. Jadi jangan 1 atau 2 hari berhenti, sabar, nikmati aja prosesnya ya. Allah itu maha mendengar, maha tahu. Dan Allah akan berikan pada saat tuh antum tuh udah sabar atau udah klimaks lah, udah puncak banget nih dalam doa tersebut, maka Allah akan berikan hal yang luar biasa lah ya. Kalau cobaan datang tuh sabar aja dulu, antum terus saya berdoa ya. Cukup sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.